Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tema 2 subtema 3 yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita sama-sama melihat penjelasan dari Mister ya. Saat kita menghemat energi listrik dan bahan bakar, kita juga menghemat pengeluaran dan pengelolaan keuangan keluarga. Oleh sebab itu, kita harus menghemat energi yang kita pakai di rumah, terutama di dapur. Bagaimana caranya? Yang pertama, manfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Yang kedua, jangan membuka kulkas terlalu lama. Yang ketiga, memilih alat listrik berdaya rendah. Berikutnya, mengurangi penggunaan alat listrik. Dan yang terakhir, menggunakan ceret peluit untuk memasak air. Salah satu sumber energi ialah dari makanan. Makanan yang menjadi sumber energi ialah makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya, singkong. Singkong termasuk dalam umbi-umbian. Singkong disebut dengan umbi kayu karena singkong mempunyai umbi yang terdapat pada pangkal batang pohon singkong. Singkong dapat diolah menjadi perkedel singkong, keripik singkong, getuk, donat singkong, kolak singkong. Singkong dapat dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Menghemat bahan bakar dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sepeda. Apakah kalian pernah mendengar atau menyanyikan lagu Kring-Kring Ada Sepeda? Mari kita perhatikan notasi angka lagu Kring-Kring Ada Sepeda berikut ini. Kalian bisa lihat juga di buku paket tema 2 halaman 119 ya. Lagu Kring-Kring Ada Sepeda ciptaan Ibu Kasur. Di sini kalian dapat melihat notasi angka dari lagu Kring-Kring Ada Sepeda. Masih ingatkah kalian dengan bioetanol? Bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan. Tumbuhan yang menghasilkan bioetanol adalah tanaman yang memiliki kadar karbohidrat tinggi. Contohnya, sagu, jagung, dan yang terakhir adalah ubi kayu atau singkong. Energi alternatif bisa didapat dari buah. Beberapa buah yang dapat digunakan sebagai energi alternatif yaitu jeruk, apel, dan kentang. Lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan yang dilestarikan, fungsi dan pemanfaatannya dipelihara, serta diawasi dengan baik untuk menghindari pencemaran dan kerusakan. Kerusakan lingkungan terjadi akibat dari ulah manusia yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar.
Kita lihat ya gambarnya. Di sini ada seseorang yang sedang membuang sampah sembarangan ke dalam sungai atau laut, yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Semua orang berhak mendapatkan dan merasakan lingkungan yang bersih dan sehat. Karena itu, harus menjalankan kewajiban kita memelihara dan melestarikan lingkungan. Sebelum kamu mendapatkan hak, kamu harus menjalankan kewajibanmu terlebih dahulu ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh setiap orang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Hak dan kewajiban kita tentang lingkungan diatur pemerintah dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 berisi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 Hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain: yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 6 Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain: yang pertama, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan. Yang kedua, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Demikian ya pembelajaran tematik tema 2 dari Mister. Sampai ketemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.